Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anjarwati dari kelas TMT 3C dengan NIM 1262042010029. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Perancis. Ia merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarkannya ke matematika, yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Yang kedua, Sir Isaac Newton. Ia lahir pada 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Hal ini merupakan salah satu bukti kemajuan para ilmuwan akan heliosentrisme dan revolusi ilmiah. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Orang tuanya, terutama ayahnya, Friedrich Leibniz, sudah sejak awal membangkitkan rasa ketertarikannya terhadap masalah-masalah yuridis dan falsafi. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah putri seorang ahli hukum pula. Gottfried Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin pada usia 8 tahun berkat kumpulan buku-buku ayahnya yang luas. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Keduanya pula menggunakan notasi matematika yang berbeda pula. Menurut teman-teman Newton telah menyelesaikan karyanya bertahun-tahun sebelum Leibniz, namun tidak mempublikasikannya sampai dengan tahun 1693. Ia pula baru menjelaskannya secara penuh pada tahun 1704, manakala pada tahun 1684 Leibniz sudah mulai mempublikasikan penjelasan penuh atas karyanya. Notasi dan metode diferensial Leibniz secara universal diadopsi di daratan Eropa, sedangkan kerajaan Britania baru mengadopsinya setelah tahun 1820. Yang keempat, Karl Weierstrass. Weierstrass terlahir sebagai warga Jerman. Ia belajar hukum di Universitas Bonn, tetapi gagal memperoleh gelar, sebagian karena kelakar minum birnya.
Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan selama 15 tahun mengajar subjek seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam hari. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketetapan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Sampai kemudian, Karl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Dari sana, pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Yang kelima, Maria Gaetana Agnesi. Maria Gaetana Agnesi adalah anak tertua di antara 21 anak. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar serta mempunyai ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya, ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting yaitu sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari I. Hospital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. Yang keenam, Josiah Willard Gibbs. Dengan Josiah Willard Gibbs, kita perkenalkan orang Amerika pertama dalam galaksi bintang-bintang yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale, dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale, penunjukan pertama yang demikian di Amerika, dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih dikenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi, tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, yaitu Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vektor Analisis. Kemudian, George Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann memilih Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Di sana, ia kena pengaruh Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan Karl Gauss, matematikawan terbesar pada saat itu. Pada tahun 1851, dia menerima PhD-nya yang di bawah Gauss. Setelah itu, dia tinggal di Göttingen untuk mengajar dan meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Dia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler dan Cauchy. Akan tetapi, karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam yang sekarang ini disebut topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. Yang ke-8, Leonhard Euler.
Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika yang paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah Paul Euler, seorang pastor Calvinisme. Ibunya adalah Marguerite Bracher, anak dari seorang pastor. Pendidikan formal Euler berawal dari Basel. Di sana, dia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Pada usia ke-13, dia mendaftar di Universitas Basel dan pada tahun 1723, dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertai yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Pada tahun 1727, dia mengikuti kompetisi Paris Academy Prize Problem, yaitu kompetisi memecahkan masalah. Dia mendapatkan juara kedua, kalah dari Pierre Bouguer yang sekarang dikenal sebagai Bapak Arsitektur Angkatan Laut. Euler kemudian memenangkan kompetisi tahunan yang didambakan ini 12 kali sepanjang karirnya. Ia juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme pada tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Tahun 1771, ia menderita kebutaan total. Namun, ia terus menulis, bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Pada waktu ia meninggal, disebutkan bahwa semua matematikawan Eropa adalah mahasiswanya. Selanjutnya, Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques, setelah Newton dan Leibniz, merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Kedua saudara ini bersaing dengan penuh semangat dan sengit demi sebuah pengetahuan. Walaupun demikian, mereka tetap saling berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan Leibniz tentang matematika. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, darat tak hingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guillaume de L'Hopital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, Leonhard Euler. Yang terakhir, Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat sebagai mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya, Gauss, Abel, dan Bolzano mengadakan ketelitian buku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus dan konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti paling sedikit dalam intinya penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.